Punya budget 6 jutaan, pengen nyari tablet gaming yang buat main game apapun bisa rata kanan dengan 60 fps stabil, ini menurut gue tablet yang cocok buat kalian, si Lenovo Legion Y700 generasi ketiga yang pakai Gen 3. So mari kita langsung aja bahas si tablet ini di akhir tahun 2025 atau kalau misalkan kalian nontonnya telat, 2026. Let's go! Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung aja review si Lenovo Legion Y700 Gen 3. Kita udah pernah review yang Gen 4-nya ya, seperti kita tahu beberapa bulan yang lalu yang pakai 8 Elite. Sekarang kita bakal review yang pakai 8 Gen 3 karena harganya 2 juta lebih murah. Lebih tepatnya bisa kita lihat harganya di segini, di 6,3 jutaan. Dan untuk variannya ini yang 12GB RAM dan internal storage sebesar 256GB. Semoga pas video ini dirilis masih ada stoknya ya. Tapi ya, untuk semua link mau dari wallpaper, mau dari link pembelian, gue bakal taruh semua linknya di deskripsi. Oh ya, by the way, kalian banyak yang request, Bang, kok videonya agak kegelapan? Oke, gue terangin nih gimana. Kalian lebih suka bisa komen di bawah juga. Dan jangan lupa untuk follow TikTok gue juga, karena gue mulai banyak nge-upload short-shorts dari YouTube di TikTok juga, biar lebih gampang reach out-nya ke kalian. Oke, kita langsung aja masuk ke speknya dulu ya. Jadi speknya sendiri, ini tablet udah sangat beefy banget. Pakai Snapdragon 8 Gen 3. Layarnya besar ya. Untuk yang form factor kecil ini, 8 inci, cukup besar. 120Hz, belum 3K kayak kakaknya atau kayak adiknya, sorry, tapi udah bagus. Baterainya juga nggak sebesar adiknya, tapi udah besar banget di 6500 mAh baterai. Speknya sih udah mantep. Terus bagaimana untuk si desain dan displaynya? Desainnya menurut gue ini sangat simple, tapi at the same time keren juga gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat yang bodi belakang, ini desainnya cukup keren. Ada logo Lenovo dan atasnya tulisan Legion kayak di emboss gitu. Cukup keren, cuma yang gue agak kurang suka sih hanya dari kamera modulnya aja yang kelihatan kayak agak on ya. Kalau gue lihat nggak tahu kenapa. Tapi overall dari warna hitamnya, kotaknya yang tajam kelihatan keren sih. Dan untuk layar depan, ini layarnya memang bezelnya bisa kita lihat, dia bezel kanan kirinya tipis, tapi bezel atas bawah ditebelin. Dan ini menurut gue ada alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut, biar gripnya lebih enak buat gaming ya. Jadi gue sih nggak ada masalah sama layarnya depannya, desainnya oke. Ada khasnya juga Lenovo Legion ya, jadi kayak gitu untuk desain depannya sendiri. Dan bagaimana untuk kualitas displaynya sendiri? Displaynya memang kalau misalnya mau dibandingin sama yang generasi keempat yang paling baru ya, memang ini layarnya nggak 3K, tapi kalian juga nggak bisa ngeliat lah layar setinggi itu resolusinya ya. Ini layar nggak di 3K, ini kalau nggak salah di sekitar 1,5K gitu kalau nggak salah. Dan ini masih bagus banget loh layarnya, vibrant banget, bagus dilihat, view angle oke. Jadi ini walaupun bukan OLED screen, udah pop banget warnanya gitu. Bagus banget, salah satu layar IPS di tablet yang paling bagus yang pernah gue lihat lah, dijamin. Terus bagaimana untuk si haptic atau responsivity? Responsivity nggak ada masalah. Haptic juga memang ini bukan yang paling wah kayak misal sekelas Samsung, Apple, atau Google ya. Tapi cukup powerful dan cukup enak gitu. Dan implementasi di UI juga oke, karena beberapa aspek seperti volume slider, brightness slider itu ada hapticnya juga. Jadi ya cukup imersif lah untuk haptic dan cukup oke menurut gue. Jarang lah tablet yang sekecil ini atau tablet in general jarang ada haptic, dan ini dikasih haptic sih udah oke menurut gue. Terus untuk visibilitas di bawah sinar matahari, ini layar sih bisa terang banget ya, bisa kita lihat itu di kondisi cerah, si weather-nya, cuacanya, nggak ada masalah juga, masih kelihatan, masih terang, dan overall kalau misalkan nge-gaming di luar, menurut gue sih masih enak-enak aja di tablet ini. So, no problem at all. Dan bagaimana kira-kira untuk si biometrik? Apakah ada fingerprint? Apakah enggak? Jawabannya nggak ada fingerprintnya sayangnya, jadi kalian hanya bisa pakai kamera depan atau pakai Face ID kamera depan yang kadang nggak seaman fingerprint ya pastinya. Tapi bisa kita lihat untuk scanning sendiri sih cukup cepat, cukup akurat, dan nggak ada masalah sama sekali menurut gue. Terus bagaimana untuk speakernya? Untuk HP atau tablet atau device gaming in general, speaker menurut gue sangat important ya. Kira-kira bagaimana? Tapi kita bahas dulu sesuatu yang lacking atau negatif aspek dari tablet ini, yaitu lack of headphone jack. Gue sampai sekarang pun selalu gak ngerti kenapa HP gaming ya gak ada headphone jack. Gue makanya props banget ke Asus sampai sekarang masih nge-keep headphone jack di ROG series-nya, karena memang butuh ya. Dan headphone jack di Asus enak kok suaranya itu. Jadi di sini gak ada headphone jack ya aneh gitu. Padahal tabletnya juga nggak tipis-tipis banget. Jadi ya kalau misalnya kita mau coba tes kira-kira gimana lah kalau pakai converter Type-C gitu, gue tes pakai Tajim 4 seperti biasa. Kualitasnya gue bisa bilang agak mengecewakan sih sayangnya. Jadi menurut gue mau Dolby Atmos-nya nyala otomatis, dia suaranya lebih ke arah bassy, soundstage-nya kurang detail, terutama dari vokal nggak sejelas yang gue harap. Karena biasa kan IM gue tuh vokalnya jernih, tapi di sini kayak kurang gitu loh.
Jadi itu menurut gue. Volumenya juga amplifiernya kurang bagus. Bisa kita lihat tuh di volume tinggi banget baru oke. Jadi agak lemah menurut gue sih untuk dengerin headphone. Masih oke lah gitu untuk di tablet atau untuk di device, tapi it could be better lah. Ya pasang aja headphone jack lah menurut gue Lenovo Nex. Terus bagaimana untuk si speaker? Speaker dia beda cerita. Dual speaker posisinya bagus, ada di atas ya, jadi buat main game gak bakal kehalang. Dan ini absolutely amazing ya untuk speakernya sendiri. Speaker dia harus pakai Dolby Atmos nyala karena suaranya bagus banget. Jernihnya dapet, tapi terutama ini si stage-nya tuh atau yang bikin selling point terbesar dari si bass-nya yang kerasa banget. Ini untuk HP atau untuk device, tablet kayak gini, bass-nya kerasa banget. Soundstage oke, jernih, enak lah pokoknya. Kalau misalnya mau dibandingin sama ROG 9 FE gitu ya mungkin ya, detailnya mungkin agak sedikit kurang dibanding sama HP tersebut, tapi overall ini enak banget, imersif, dan one of the best speaker yang ada di tablet menurut gue. Dengan form factor sekecil ini ya, kalau form factor besar sih iPad Pro gitu masih menang lah. Tapi ya, untuk lebih detailnya kalian dengerin sendiri aja deh. Check it out. Gimana? Gimana? Cukup bagus ya? Terus kira-kira bagaimana untuk kameranya? Ini sebenarnya nggak penting, jadi kita cepet aja. Langsung aja kita liatin foto-fotonya tuh. Gua foto pakai kamera depan dan kamera belakang. Overall fotonya seperti kelas tablet lah. Bukan tablet yang mahal pun ya, kayak kelas tablet 2 jutaan. Foto masih acceptable kalau ada pencahayaan banyak, tapi ya ini tablet gaming sih, kayaknya nggak bakalnya pakai buat foto-foto juga. HP gaming aja jarang, apalagi tablet gaming ya. So, seperti itu aja, kita langsung moving on ke yang lebih penting, yaitu gaming performance-nya. Again, gue udah tes Ryzen Zero Wuthering Wave di channel satu lagi ya, yang lebih detail, lebih lama, lebih banyak mode. Kalian bisa visit aja di Step Test Wibo Game, gue taruh link di deskripsi. Sekarang kita bakal summary aja di channel ini, bagaimana gaming performance-nya. Dia pakai Edge Gen 3, dan dia ada dua port ya, Type-C-nya ada di bawah, nih, dan ada yang di area landscape juga, jadi kalau main game tuh nggak bakal kehalang. Very nice ya, kayak di Asus ROG pretty much. Bagaimana untuk performance-nya? Gua tes main Wuthering Wave, dan sayangnya di Snapdragon Edge Gen 3, sorry ada motor belagu seperti biasa. Udah menghilang, balik lagi ke videonya. Snapdragon Edge Gen 3 seperti biasa, memang dia itu nggak ada ultra high resolution di Wuthering Wave. Jadi kita hanya bisa di high setting, tapi sisanya gua full rata kananin, pakai global filter yang dystopia. Overall bisa kita lihat gameplaynya sangat bagus. Gue coba tes di Honami yang berat banget. Kalau bisa exploring daerah hubnya itu pretty much 60 fps stable, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita mulai masuk ke exploring di Honami ya, yang kayak expedition gitu loh, yang sama si siapa itu, si Namipon ya, kita nyari-nyari nge-rescue Namipon di open world-nya, memang cukup kerasa berat. Kalau misalnya lagi jalan-jalan di exploring-nya masih sekitar 60 fps, tapi setelah itu baru dia bakal kayak turun gitu ke 40 fps kalau ada combat, itu yang gue rasa sih. Tapi overall untuk masalah heat sendiri juga nggak ada masalah. Sekitar 40 Celsius setelah 20 menit main, is pretty good. Terus bagaimana untuk Project Sekai? Project Sekai juga bagus menurut gue. Di setting rata kanan 120 Hz nggak ada masalah, yang pastinya game rhythm game nggak ada masalah. Yang lebih penting bagaimana untuk touch-nya. Touch-nya sih gue ada kerasa sedikit audio delay kalau di Dolby Atmos nyala. Jadi gue rekomen kalau main Project Sekai, matiin aja Dolby Atmos-nya biar lebih responsif. Itu sih saran dari gue. Tapi overall, ini game performance-nya sangat satisfying banget sih. Kalau gue aja bisa ya pastinya game-game lain ya yang kalian suka nanya, Mobile Legends gitu ya, atau Delta Force, PUBG, pastinya bisa lah. Come on. Oke, kita langsung aja ke bagaimana untuk UI-nya. UI-nya sendiri walaupun dia punya software update yang paling banyak ya, paling lama kayak dibanding sama Asus atau Nubia. Nubia kan 1 tahun, Asus 2 tahun, ini dapat 3 tahun. Tapi kalau dia umur udah setahun lebih tua, jadi sisanya tinggal 2 tahun sampai Android 17. Cuma memang dia OS-nya dari Cina, karena ini bukan produk resmi Indonesia. Karena kalau yang resmi Indonesia ini mahal banget sih, gue nggak rekomen. Tablet mah nggak apa-apa, nggak usah resmi. Ada orang di luar. Anyway, pakai Zax OS, dan untuk OS sendiri gue bisa bilang ini cukup responsif, cukup enteng ya, nggak ada masalah. Pas pertama kalian pakai yang pastinya tinggal install Google Play di App Store-nya, gampang banget. Overall sih smooth OS-nya. Cuma emang kalau misalnya kalian suka pakai tablet untuk split screen,
hampir semua aplikasi Google nggak support split screen. Jadi untuk main game gitu bisa di split ya. Tapi kalau buat YouTube nih, bisa kita buka YouTube, nggak ada split screen. Tapi kalau bisa kita buka ZZZ, ada buat split screen-nya di atas. Jadi ya, itu sayang banget ya. Jadi karena dia mungkin tablet Cina, jadi aplikasi Google rata-rata nggak support split screen. Itu aja sih kelemahannya menurut gue. Terus kira-kira bagaimana untuk battery life-nya? Battery life-nya memang 1000 mAh lebih rendah daripada Gen 4 ya. Dan performance-nya sih menurut gue, memang ini tablet nggak bisa bertahan lama banget. Untuk 1 hari atau 1,5 hari pemakaian enteng to medium, main game cuma buat daily commission masih bisa. Tapi kalau kalian main gamenya lama sih, mungkin cuma bisa bertahan kayak 3/4 atau setengah hari even kalau kalian gamenya lama banget dan berat ya. Tapi overall, baterai masih cukup banyak sih di 6500 mAh baterai dan masih bisa tahan. Cuma kalau dibarengin sama yang lebih gede, yang pasti lebih bagus. Tapi kalau dia sendiri udah sangat solid menurut gue. Charging speed-nya juga kenceng, kayak bisa 88 watt, jadi nggak ada masalah sih untuk hal tersebut. So, cuma segitu aja, dan sebelum kita tutup videonya, kita bahas dulu apakah ada kelemahan yang gue rasa selama pakai tablet ini. Yang pastinya gue tadi udah sebutin beberapa dari si kualitas headphone jack yang agak kurang gitu ya, nggak ada headphone jack, UI-nya yang support split screen-nya sangat lemah. Tapi selain itu sih gue nggak bisa nemuin kelemahan yang signifikan di tablet ini, karena di harga 6 jutaan, ini sekitar 2,3 jutaan, 2,5 jutaan lebih murah dari yang 8 Elite, dan performanya nggak beda jauh gitu, gue rasa. Gue kemarin sempat review Gen 4 dan review ini nggak beda jauh, malah gue rasa Gen 4 agak sedikit cepet panas ya dibanding ini. Gak tau kenapa, mungkin gara-gara 8 Elite lebih panas ya, I don't know. Harusnya sama aja ya, karena mereka berdua chipset yang cukup panas in general. Tapi ya, overall nggak ada kelemahan yang gue rasa, dan untuk konklusinya sendiri, kalau misalnya kita mau tutup videonya, gue sih rekomend banget tablet ini guys. Jadi, kalau misalnya kalian punya budget 6 jutaan dan ingin dedicated gaming device, gaming mobile device ya lebih tepatnya, karena kalau ingin dedicated gaming device mah kalian mending beli sesuatu kayak ini aja. Ya kayak ROG Ally gitu loh. Karena harganya sekarang juga lagi bagus banget, 6 jutaan juga lagi, dan kalian bisa main game PC. Tapi kalau misalnya kalian filthy mobile gamer dan ingin fokus rata kanan gitu ya, karena kalau ROG Ally gitu nggak bisa rata kanan, ingin rata kanan, smooth, baterainya cukup solid, harganya murah, speakernya mantep, ini pilihan yang mantep banget. Dan di harga segini sih, gue nggak bisa mikir tablet apalagi yang sebagus ini. Mungkin ada yang lain, cuma gue nggak kepikiran, bisa komen di bawah, tapi I think this is the best guys. So, cuma segitu aja untuk videonya. Again, kalau misalnya kalian mau beli tablet ini atau ingin si Alicia, gue bakal taruh semua linknya di deskripsi. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video reviewnya. Kalian bisa komen di bawah ya kalau misalnya kalian ada pertanyaan juga. Thank you for watching, and goodbye.